Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa, satu cinta tentunya untuk sahabatku, sahabat kaula muda, jiwa muda, talenta muda Indonesia. Ketemu kembali bersama Bledek Star. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang subscribe saya doakan selalu dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit, dan diberi kekuatan dalam menghadapi ujian sebesar apapun dan jalan keluarnya. Di tema kali ini kita akan membahas yang namanya 4 sikap dikala kita menghadapi ujian yang sangat besar. Ujian yang sangat besar ini sepertinya ujian seperti kita menghadapi sakit dikala kita sakit berat, atau dikala kita menghadapi ada bencana di daerah kita atau di tempat kita. Mungkin yang terkena adalah keluarga kita atau saudara kita, bahkan di tempat kita yang kena. Dan yang ketiga adalah ujian dikala kita menghadapi pemutusan pekerjaan atau usaha kita yang mungkin bangkrut karena suatu sebab. Lalu kita harus mempunyai sikap yang kuat dan besar. Di kesempatan ini Bledek Star ingin menyampaikan atau memberi saran, semoga Anda selalu bahagia dan saran ini dapat meredam kesedihan Anda. Yang pertama, dikala kita menghadapi ujian yang sangat besar, itu kita harus sabar. Karena dengan kesabaran semuanya pasti akan berlalu. Seperti kita menghadapi sakit yang mungkin sakit ini berat ya, mungkin kita seakan-akan sudah tidak bisa hidup normal kembali. Seperti kita menghadapi stroke atau diabetes atau apapun yang kiranya itu kita hidup ini seakan-akan sudah tidak normal yang seperti dulu. Pertama kita harus menghadapi dengan kesabaran yang tinggi. Karena apa? Karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepada makhluknya. Semua pasti mempunyai ujian, baik besar, kecil, dan berat. Pasti semuanya mempunyai ujian dan cobaan. Dan ujian itu pasti berlalu, sahabat. Ujian itu pasti akan terlewati. Dan dikala kita menghadapi ujian yang sebesar itu, kita harus mempunyai sikap. Pertama, kita harus sabar dan selalu sabar. Karena apa? Semua ini adalah yang paling terbaik darinya. Kita dikasih ujian, ini adalah yang paling baik darinya. Jadi kita tidak usah berprasangka buruk atau bersuudzon buruk kepada yang di atas. Sahabat, untuk rasa sabar ini memang perlu kita belajar ya. Karena apa? Dalam menghadapi kesabaran ini, dikala kita sakit itu seakan-akan gimana ya, orang lain kita lihat itu sehat bugar, dan kenapa kita dapat ujian itu sakit atau yang mungkin sudah tidak bisa hidup dengan normal, tidak seperti dulu ya. Jadi kita seakan-akan itu protes kepada sama yang di atas. Tapi intinya kalau kita menghadapi, kita pasti diberi ujian. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengingkari yang namanya ujian, apapun ujian yang dari atas itu. Tentunya kita harus melewati dan menjalankan dengan hati yang sabar dan mengetahui, mensyukuri, karena semua itu adalah kehendaknya. Kita manusia, makhluk hidup yang ada di dunia ini tinggal menjalankan, sahabat. Untuk talenta muda, jiwa muda Indonesia, Anda harus selalu menghargai dikala ada sahabat atau orang tua yang menghadapi ujian yang sebesar itu. Kita harus bersikap ramah dan baik hati. Jangan sampai menyakiti hatinya apabila yang kena musibah itu adalah orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Sahabat muda, pasti kita akan mengalami orang tua kita yang sekarang mungkin masih muda, suatu saat akan tua renta dan membutuhkan pertolongan kita. Dan dikala itu kita harus juga sabar dalam menghadapi orang tua. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berbakti kepada orang tua
dikala orang tua kita menghadapi ujian seperti sakit atau stroke atau apapun. Karena dengan kesempatan ini adalah untuk menambah wawasan kita, menambah iman kita. Karena apa? Suatu saat kita pasti juga akan tua, juga akan menghadapi yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah dari muda, talenta muda, jiwa muda sudah mempelajari itu, jadi kedepannya untuk menjalani hidup ini kamu akan lebih bermakna seperti mutiara yang bercahaya dan di sekeliling orang-orang yang baik, dan kamu bisa menebarkan kebaikan kepada siapapun. Mungkin tidak orang tua, saudara atau keluarga atau teman. Tebarkanlah kebaikan, jadikanlah dirimu seperti orang yang seperti emas permata, berkilauan di mana-mana, walaupun di tempat yang kotor tetap emas dan berlian. Oke sahabatku, talenta muda Indonesia, kalau mendengarkan semoga Anda merenungi dan menjadikan jadi diri Anda semakin kuat dan semakin mempunyai rasa sabar yang tinggi menghadapi ujian, terutama mungkin ujian di anak-anak kita, juga orang-orang tua kita. Talenta muda Indonesia, jangan lupa kalau mendengarkan ini like, comment, and subscribe. Semoga Anda berbahagia dengan sekelumit cerita ini supaya menjadi menambah wawasan Anda, berpikir ke depan yang lebih baik, jadi orang yang tangguh, tidak mudah putus asa, selalu di jalan yang benar, selalu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Oke, untuk sahabatku ya, sabar memang memerlukan pengorbanan. Karena apa? Kalau kita dengan sabar, ini terkadang banyak cemoohan, banyak yang mungkin hati kita ini kurang pas. Tapi tentunya kita mempunyai rasa sabar itu adalah kekuatan yang sangat besar. Karena apa? Dikala kita diuji, kita sabar. Kita tidak menuruti yang namanya hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Sabar adalah ilmu yang paling besar, kelihatannya remeh tapi sulit untuk kita jalankan. Sahabat-sahabatku, jiwa muda, talenta muda Indonesia, kamu harus mempunyai rasa semangat, sabar, kuat, percaya diri. Bukan berarti sabar kita harus mengalah, bukan. Selama kita sabar demi kebaikan, demi kerukunan, demi kesatuan, kita harus tetap bersabar. Tapi sabar yang paling pintar adalah sabar yang tahu akan waktu. Di mana kita juga sabar, di mana kita juga harus bertindak tegas kalau memang ada sesuatu yang kiranya kurang baik, bertentangan dengan norma-norma manusia, memang kita juga harus bertindak dengan keras. Tapi tentunya jangan lupa sifat sabar harus kita miliki terhadap kawan, terhadap lawan, bahkan sekalipun orang yang menghina kita, kita harus mempunyai rasa sabar. Karena dengan kesabaran kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, tidak mudah tersalut emosi, tidak mudah kita terbawa hawa nafsu yang mungkin merugikan diri kita sendiri. Oke sahabatku, untuk sabar ini memang ulasannya sangat panjang ya. Talenta muda Indonesia, jangan lupa kamu lahir di bumi pertiwi. Berbaktilah pada bumi pertiwi, nusa dan bangsa, juga orang tua. Karena dengan kamu bersikap sabar dan baik dan bisa berbakti kepada bumi pertiwi dan orang tua, kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang begitu harum, hati yang bersih, yang bersinar, selalu menebarkan kebaikan. Saya doakan untuk sahabat-sahabatku ya, kalau kita menghadapi sesuatu dengan perasaan yang begitu, mempunyai rasa sabar,
itu adalah Anda sudah nilainya lebih dari orang yang lain. Oke, yang kedua, dikala kita menghadapi ujian yang sebesar itu, kita harus juga mempunyai sikap. Yakinkan dirimu akan sembuh. Kamu jangan berputus asa. Penyakit pasti ada obatnya. Kegagalan dalam usaha pasti akan timbul kembali. Tidak mungkin kita selamanya akan hancur atau mungkin kita sakit. Kita tetap berusaha mencari obat dengan kesabaran. Jangan berbuat atau mencari sesuatu yang sifatnya instan. Nanti tidak akan berumur lama. Yakinkan dirimu akan sembuh dari segala penyakit. Karena Allah menurunkan penyakit, pasti ada kesembuhan. Dan berintrospeksi pada diri kita, kenapa kita diberi sakit. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Mungkin kesalahan kita, masa-masa lalu kita mungkin banyak terlalu berbuat dosa, mungkin kepada orang tua, orang lain, dan menyakiti saudara. Jadi kita mengintrospeksi diri ini tujuannya apa? Biar kita menyadari kalau mungkin penyakit atau kegagalan dalam hidup ini adalah bagian dari kesalahan kita, sahabat. Oke, untuk talenta muda, jiwa muda Indonesia, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah. Lakukanlah sesuatu kalau itu memang demi kebaikan. Dan berpikirlah dengan jernih kalau kamu itu memang merasa benar. Jangan takut kalau itu benar. Takutlah kalau itu kamu mempunyai rasa salah. Oke, yakinkan dirimu akan sembuh. Ini adalah obat yang paling mahal, susah dicari kalau tidak ada dalam diri kita sendiri. Kita meyakini suatu saat aku akan sembuh, suatu saat yang aku gagal dalam berusaha pasti akan bangkit kembali. Dengan keyakinan dan semangat yang kuat. Ini adalah obat yang sangat besar di samping obat yang secara medis adalah obat yang dari jiwa, dari kolbu. Itu adalah obat yang paling mujarab. Oke, untuk sahabatku, semoga yang saat ini mengalami sakit, Anda harus juga menyadari ini mungkin adalah ujian atau kesalahan-kesalahan kita di masa-masa lalu. Ini adalah ujian saya, jadi saya harus mensyukuri dan menikmati. Karena apa? Sulitnya kita menghadapi ujian, kita tersenyum. Kalau kita menghadapi kemewahan, keindahan, kita tersenyum, itu sudah wajar. Tapi dikala kita menghadapi ujian yang berat, kita tersenyum. Karena apa? Kita adalah bagian dari cerita Sang Pencipta. Kita tidak mempunyai kekuasaan sesuatu atas kehendaknya. Kita harus nyadari itu. Cuma kita diberi akal dan pikiran supaya untuk kita bisa membaca situasi dan kondisi agar kita tidak jatuh. Bagaimana caranya kita tidak jatuh? Kita kelihatan rapi, bagaimana cara berpakaian rapi? Itu kita diberi akal dan pikiran. Tapi semuanya itu adalah kehendaknya. Kita tidak bisa mengingkari. Oke. Yang ketiga, hadapi kenyataan itu dengan bahagia. Jadi kenyataan saat ini kita harus hadapi dengan bahagia. Ya memang wajar ya kalau untuk kenyataan yang kita hadapi, ujian yang berat itu nggak mungkin kita langsung bisa. Mungkin pelan dengan berjalannya waktu kita akan mungkin bisa berpikir lebih baik, lebih bisa menyadari karena ini adalah kehendaknya dan ujiannya. Gak masalah kalau pertama kita mungkin sedih berlarut-larut, tapi juga jangan berlama-lama, bangkitlah kembali. Rasa percaya diri karena kesembuhan itu akan menjadi obat dan mungkin kita juga bisa sembuh dengan 100% seperti sedia kala. Dan yang mengalami kegagalan dalam berusaha, mungkin hancur dalam bisnisnya, juga harus mempunyai kekuatan dan kesabaran.
yakinkan dirimu akan berhasil. Dan yang mungkin dikala menghadapi bencana, mungkin tanah longsor semuanya kena atau banjir, semua yang kita istilahnya kita pelihara hangus, yang kita tabung bertahun-tahun habis, itu juga karena ujian. Hadapi kenyataan dengan bahagia, karena kita adalah cuma peran dari Yang Maha Kuasa. Kita tinggal menjalankan. Kita enggak boleh melihat ke depan, ke samping, ke kanan. Di sana enggak ada ujian, semua makmur. Kenapa kita ada ujian? Kita tidak boleh berprasangka jelek. Karena apa? Itu adalah bagiannya. Mungkin yang di sana sekarang makmur, suatu saat juga akan menghadapi yang namanya ujian. Itu sahabatku ya. Oke, untuk kawel talenta muda Indonesia, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel Berdextar. Oke, dan yang keempat, tampillah dengan rasa beda. Setelah Anda menghadapi itu, hadapi kenyataan saat ini, tampillah sesuai dengan kenyataan saat ini. Enggak usah berminder diri, malu pada diri sendiri. Enggak usah kita harus percaya pada diri sendiri kalau kita bisa. Nah, itu intinya. Jadi setelah kita menghadapi ujian yang besar, kita awali seperti di kehidupan yang baru. Kita memulai baru lagi. Jadi kita songsong hari esok dengan ceria, seperti matahari yang bersinar di pagi hari, menyinari seluruh bumi, memberi penerangan ke seluruh alam maya pada ini. Juga kita bangun pagi seperti hari yang baru lahir. Oke sahabatku, itu adalah sekelumit dari 4 sikap dalam kita menghadapi ujian yang sangat besar. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada selalu diberi kekuatan dalam menghadapi sesuatu, diberi kemudahan dalam menghadapi ujian yang berat, dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Oke, saya akhiri. Terima kasih ya untuk sahabatku talenta muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa, satu bangsa, bangsa Indonesia merdeka.